Saya percaya bahwa pagi ini bukan kebetulan kita semua ada. Amin. Apalagi anak-anak kadang-kadang banyak pilihan, lebih suka di rumah bermain. Tetapi saya percaya pagi ini kita semua ada hanya karena kemurahan Tuhan, kasih dan cinta Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan mempercayakan saya untuk ada di dalam pelayanan firman. Puji Tuhan, mari kita langsung saja lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini. Kita buka di dalam bagian firman Tuhan perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Ya, kita buka dalam kitab Keluaran pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh, kita kerjasama. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat akan baca ayat yang kedua, atau ayat-ayat yang genap sampai ayat yang ketujuh, kita baca bersama-sama. Sekali lagi Keluaran pasal 4, ayat pertama sampai ayat ketujuh, dalam hitungan 3 saya akan baca dan kemudian berganti-gantian dengan jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 1 mengatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sama-sama, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti tubuh. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. 7 ayat ini akan kita renungkan secara bersama-sama dalam satu judul khotbah pagi ini, yaitu apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu. Dalam hal ini saya tidak berbicara tentang apa yang ada di dalam tangan, tetapi berbicara atau fokus kita kepada tangan. Tangan di sini adalah tangan Musa. Tangan, kalau berbicara tentang tangan, adalah bagian tubuh yang sangat penting di antara bagian-bagian tubuh yang penting lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan sehari-hari kita beraktivitas, kinerja atau aktivitas tangan ini bekerja lebih banyak dari organ tubuh yang lain. Kaki bisa berjalan kemana-mana dan berhenti pada saat tertentu. Tetapi tangan sampai duduk pun masih bekerja. Jadi tangan ini punya pengaruh sangat-sangat penting dalam kehidupan tubuh seseorang. Sehingga kalau tangan ini tidak berfungsi, itu menjadi masalah yang sangat krusial atau sangat-sangat penting atau sangat-sangat rumit di dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang ketika tangan kita tidak bisa mencapai sesuatu, kita membutuhkan tangan orang lain untuk menolong kita. Kemudian kita juga tahu bahwa fungsi tangan ini sangat baik
Dan sangat penting karena tangan ini yang bekerja untuk melakukan segala hal untuk menyokong atau menopang seluruh anggota tubuh ini. Luar biasa. Tangan punya peran luar biasa. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan mau dengan tangan kita. Tangan yang biasa-biasa. Mungkin tangan yang suka dipakai untuk mencuci, memasak, belajar, untuk mencangkul, memancing, untuk melakukan apa saja. Tetapi pagi ini Tuhan mau mengajar kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Tuhan mau menggunakan tangan seorang manusia yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau dipercaya oleh Tuhan. Di mana dengan tanda kutip Tuhan membutuhkan tangan seorang Musa. Pagi ini saya percaya bahwa tangan kita masih relevan, masih berguna di tangan Tuhan, di mata Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita. Mungkin sampai saat ini baru ada sebagian orang kaget. Aduh, beta kira selama ini tangan ini hanya untuk beta saja, atau tangan ini hanya untuk saya gunakan untuk biasa-biasa saja. Tetapi ternyata tangan di mata Tuhan juga itu penting. Amin. Siapapun kita, Tuhan tidak memilih-milih siapapun di antara kita atau mengkhususkan seseorang saja. Tetapi setiap kita ketika Tuhan memberi tangan buat kita, ingatlah bahwa kedua tangan ini milik Tuhan. Kedua tangan ini akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tujuan-tujuan dalam kehidupan kita, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Tetapi hari ini kita harus sadari bahwa tangan kita berguna untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan memberikan kedua tangan buat kita. Kalau yang tidak punya tangan bersyukur saja, sebab ada maksud-maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberi kedua tangan buat kita. Yang pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-17, firman Tuhan pagi ini khususnya ayat yang keempat dari Keluaran pasal 4 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Ada satu instruksi, satu perintah, satu permintaan dari Tuhan kepada Musa untuk dia menggunakan tangannya. Tuhan katakan ulurkanlah tanganmu. Ya. Tuhan meminta kita mengulurkan tangan, menyerahkan tangan kepada Tuhan. Supaya tangan-tangan kita ini diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan minta ulurkan tanganmu. Dan peganglah ekor, dalam hal ini ekor ular, yang ketika dia menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan katakan peganglah ekornya. Kadang-kadang kita ragu-ragu untuk bertindak. Ketika Tuhan mengatakan ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya, ini berbicara tentang Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, dan bukan saja kekuatan, tetapi otoritas atau kuasa untuk kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Artinya perpanjangan tangan Tuhan artinya Tuhan mau memakai tangan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita pikir, tangan ini biasa saja. Tetapi kita harus sadari bahwa tangan kita ini penuh kuasa ketika kita menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Dan roh Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita atau diri kita. Secara otomatis ada kuasa di dalam tangan kita yang Tuhan percayakan. Terkadang kita ragu-ragu dengan tangan kita sehingga kita katakan, beta kerja begitu saja. Atau saya kerja, ya kerja saja.
Tetapi kita melupakan bahwa ketika tangan kita sebagai seorang anak Tuhan diberikan kuasa, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di tempat-tempat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkata, apa saja yang disentuh tangan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Jadi dia punya pekerjaan itu berhasil, beruntung, mengalami kemajuan, mengalami inovasi, perubahan yang besar-besaran, pembaharuan yang besar-besaran karena tangannya diurapi. Itulah sebabnya waktu kita mau bekerja, katakan Tuhan berkati tangan saya, apa saja yang saya pegang, saya lakukan, saya olah, saya masak, saya kerjakan proyek-proyek yang Tuhan percayakan, yang dipercayakan oleh pimpinan saya atau rekan sekerja saya atau saya sebagai pimpinan, saya melakukan ini menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Jadi tangan kita ini berkuasa, yang kadang-kadang membatasi kita mengalami kuasa Tuhan. Seringkali saya katakan di dalam firman Tuhan, waktu di dalam pelayanan-pelayanan, bahwa yang membatasi kita melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah cara berpikir kita. Kita membatasi cara kerja Tuhan dengan cara berpikir kita. Tidak mungkin, saya ini kan biasa saja. Saya tidak punya kemampuan lebih. Pekerjaan saya yang saya lakukan ini sederhana, hanya mungkin cangkul-cangkul, hanya jual-jual di pasar kue yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita meyakini Tuhan, apapun yang saya kerjakan, saya percaya bahwa ini akan diberkati karena ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan melalui tangan yang Tuhan percayakan, Tuhan urapi ini, maka semuanya akan menjadi. Amin. Akan terjadi yang terbaik. Kita harus meyakini itu. Kita harus percaya bahwa tangan kita diberikan oleh Tuhan kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa, dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk melakukan atau membuat tanda-tanda mujizat. Jadi tangan ini dipakai untuk menggerakkan, untuk melakukan sesuatu, untuk mendatangkan mujizat. Itu yang Tuhan katakan ketika Tuhan mengutus Musa. Kadang-kadang tangan kita vakum. Kita berpikir tangan kita tidak terlalu kuat. Tangan kita tidak memiliki kuasa. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita lagi bahwa kita memiliki kuasa atau kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara logika, secara mungkin keadaan, situasi dan kondisi, atau karena faktor fisik kita, apalagi orang tua, seumur begini sengkuat angka berat-berat lain. Tetapi kalau kita berpikir bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan keadaan kondisi saya secara fisik yang terbatas ini. Saya mendapat kekuatan baru, semangat baru, saya melihat ada perubahan-perubahan yang besar karena Tuhan memberkati tangan saya. Amin. Di dalam Matius 28 ayat 18 itu berbicara satu ayat sebelum masuk di dalam amanat agung. Di situ Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dengan otomatis yang tadi saya bilang, ketika Yesus ada di dalam hidup kita, secara langsung, secara otomatis, kita sadari atau tidak, kuasa yang kita miliki, yang dimiliki oleh Kristus baik di bumi maupun di surga ada di dalam hati kita. Tinggal kita mengambil langkah iman, yaitu kita mengimani bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan akan diberkati Tuhan. Tangan saya akan dipakai Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 16 mengatakan, ya ini merupakan satu ayat yang luar biasa, itu yang dipakai di logo GSJA, yaitu perisai. Dari dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Artinya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, sesulit apapun, apa yang engkau sedang hadapi, katakanlah Tuhan, bahwa saya punya iman, saya akan berhasil. Saya akan beruntung. Anak-anak saya yang saya tumpangin tangan
anak-anak saya yang saya doakan, istri saya, suami saya, orang-orang terkasih saya percaya ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menjaga, memelihara, melindungi mereka dari situasi apapun. Dimanapun ketika kita tidak bersama-sama dengan mereka, kita percaya tangan kita waktu terangkat ke surga, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Kemudian kita melihat hal yang berikut, hal yang kedua. Berbicara tentang tangan. Tangan punya fungsi atau tugas. Tetapi tangan juga punya tanggung jawab. Jadi istilahnya orang bilang, tangan itu harus bekerja. Tetapi di sisi lain, bekerja harus tuntas atau sampai selesai. Artinya itu pekerjaan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tangan kita, waktu kita Tuhan minta kita ulurkan tangan kita, maka ada satu tugas yang Tuhan percayakan selama kita hidup di dunia ini untuk menikmati atau memelihara tubuh jasmani kita. Tetapi di sisi lain juga tangan kita punya tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin di antara kita berpikir, bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga padahal saya ini bukan seorang pelayan di gereja. Saya ini hanya seorang ibu rumah tangga atau seorang aktivitas sekuler saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengingatkan kita dan seringkali kita sudah dengar firman Tuhan. Untuk sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, di jalan-jalan Tuhan. Itu sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Selain kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memberi mereka makan, memberikan mereka pakai, untuk menolong mereka, untuk menikmati pendidikan-pendidikan yang ada di dalam lembaga kehidupan manusia ini. Tetapi di sisi lain kita punya tanggung jawab. Jadi kita bukan saja menyuruh atau mengutus atau meminta mereka melakukan tugas-tugas mereka, tetapi kita punya kontrol untuk melihat tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita bisa hidup dan takut akan Tuhan, bagaimana mereka harus setia di dalam Tuhan. Tidak gampang, ini pekerjaan yang sangat-sangat sulit karena mungkin di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang tua, kita tidak selamanya 24 jam dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita harus terpaksa dalam tanda kutip karena mungkin mereka bekerja, mereka sekolah, karena mereka di tempat-tempat bermain dan sebagainya. Ada kekhawatiran dalam hidup kita sebagai orang tua di mana kitab Amsal mengatakan bahwa kebiasaan yang baik akan rusak oleh karena pergaulan yang buruk. Sebagai orang tua kita tidak mampu mengontrol mereka, siapa teman mereka yang mereka bergaul di luar sana. Apakah mereka mampu bertahan untuk menjaga iman dan nasihat orang tua yang kita berikan kepada mereka. Tetapi sebagai orang tua, saya percaya ada bagian yang tidak mampu kita lakukan yang kita perlu Tuhan turun tangan di sana. Sebagai Allah Immanuel, Allah Maha Hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak kita dimanapun. Tuhan akan mampu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga mereka, melindungi mereka. Amin. Mungkin ada orang tua yang mengatakan, aduh saya sudah coba kasih nasihat, sudah berulang-ulang kali, sudah berdoa, ada yang sudah minta tolong layani dia, tapi dia tidak berubah. Bahkan semakin hari bikin semakin saya pusing. Kami semakin hari semakin susah. Mau jadi apa anak ini ke depan? Seringkali pemikiran-pemikiran itu datang dalam kehidupan kita. Ketika kita kehabisan cara dan akal. Atau bagaimana kita punya tugas sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tua. Apalagi sekarang ini masa atau generasi alfa ini. Bukan orang tua yang atur, malah anak-anak yang mau atur orang tua. Mama tahu apa, papa tahu apa. Mama sekarang itu sudah ketinggalan, papa ini sudah ketinggalan. Sekarang lagi tren ini.
semua serba IT, ya, serba teknologi. Mama dan papa baru mau buka saja cari-cari ini bagaimana. Anak-anak bilang, ma begini pak, begini. Malah anak-anak yang ajar kita. Fungsi keluarga tidak berfungsi lagi. Ya. Di dalam dunia konseling ada satu topik yang dibahas, yaitu keluarga yang tidak berfungsi. Salah satu keluarga yang tidak berfungsi yaitu tugas dan tanggung jawab orang tua atau bagian-bagian yang seharusnya secara firman Tuhan atau sebagai keluarga ada poin-poin yang harus dilakukan, tetapi seringkali orang tua yang harus membimbing, mendidik anak atau mengatur anak, ternyata sebaliknya anak-anak yang mengatur orang tua. Entah itu dengan cara menangis, entah itu dengan cara bentak, entah itu dengan cara rewel, dengan berbagai macam cara sehingga hati orang tua melalui, ya sudah daripada dia menangis, kasih biar saja. Aduh beta pun anak terlalu sayang lah. Kasihan kalau beta cubit dia, beta pukul dia sebuah sabiji saja nih. Nah, kadang-kadang itu yang membuat hati kita menjadi lemah, hati kita menjadi tidak mampu berbuat langkah-langkah yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi jangan lupa firman Tuhan bilang, satu kali kelak di hadapan Tuhan kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan, baik itu orang tua maupun anak-anak. Dan ada anak-anak di sini, firman Tuhan juga selalu firman Tuhan ingatkan, nasihat untuk anak-anak yang rata-rata saya pelajari. Saya tahu ini firman Tuhan karena saya suka mengajar sekolah minggu dan kaum muda. Mau cari firman Tuhan paling banyak untuk anak-anak ini firman Tuhan macam apa. Tapi intinya semuanya berbalik, hai anak-anak hormatilah ayah dan ibumu. Jadi perintah yang paling penting dalam Alkitab untuk anak-anak hanya menghormati orang tua. Jadi anak-anak mari berdoa minta hikmat Tuhan supaya jadi anak-anak yang menghormati orang tua. Ada tugas anak-anak di hadapan Tuhan, yaitu harus menghormati orang tua dan bertanggung jawab bagi mereka sampai Tuhan panggil mereka. Jangan pikir mama dan papa su tua tinggal dong atur dong pun diri sendiri, mau makan kasih makan, dong ada pensiun, dong ada uang, lalu kasih biar mereka saja atau membiarkan mereka saja. Jangan sampai itu terjadi. Karena bicara tentang menghormati orang tua bukan untuk anak-anak yang kecil, tetapi kita yang berstatus anak. Jadi masih punya orang tua, berarti kita harus masih punya tanggung jawab. Entah itu orang tua dari pihak mama maupun pihak papa. Jadi harus bersikap adil atas kedua orang tua sebagai suami istri. Itu adalah firman Tuhan. Ya bagi kita sebagai umat yang Tuhan minta daripada kita untuk kita bertanggung jawab. Sebagai orang yang diberikan tangan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada bagian Alkitab yang saya suka kita mau baca ayat ini di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya, selama kita hidup ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bekerja. Dan firman Tuhan kerjakan dengan sekuat tenaga. Artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan satu keyakinan bahwa pekerjaan ini Tuhan percayakan buat saya. Mungkin itu berat. Tetapi kalau kita melakukannya dengan satu keyakinan bahwa ini sebuah kepercayaan dari Tuhan, dengan bersungguh-sungguh, dengan mengucap syukur, beban yang berat akan menjadi ringan. Tetapi pekerjaan yang ringan, yang kecil ketika kita melakukannya dengan terpaksa atau dengan bersungut-sungut, itu akan menjadi beban yang berat buat kita. Karena itu minta Roh Kudus tolong kita setiap hari. Tuhan bilang, ada yang kerja ini cocok untuk Anda. Aduh, dong bilang cocok untuk saya, tapi buat saya ini berat.
Tetapi kalau orang mempercayakan berarti orang melihat kapasitas kemampuan kita untuk mampu melakukan apa yang dipercayakan. Tidak mungkin orang katakan, Mama Ita, sebentar ketik satu kertas dulu, lalu print akan. Mama Ita pasti bingung karena itu tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Tapi kalau disuruh masak, Mama Ita bilang mari, berapa orang pemakan? 100 kah, 200 kah? Mantap saja. Karena itu kapasitas kemampuan yang Tuhan percayakan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu melebihi kemampuan atau kapasitas kita. Tuhan tahu apa yang kita miliki ada dalam batas kemampuan kita. Amin. Jadi kalau kita menerima sesuatu dari pimpinan kita atau orang yang mempercayakan kita, berarti kita dianggap bisa, kita dianggap layak. Sekalipun kita mungkin melihat keterbatasan, kelemahan, kekurangannya. Tetapi mari jangan kita berfokus kepada kekurangan dan kelemahannya, tetapi kita berfokus kepada kekuatan dan hal-hal yang kita mungkin melihat peluang baru untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, satu ayat lagi sebelum saya beralih ke bagian yang terakhir, yaitu Kolose. Ya, ini sudah jadi ayat hafalan ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau sudah faktor Tuhan itu pasti kita lakukan, itu pasti kita mau melakukan sungguh-sungguh. Soal kurang atau lebih, orang mau nilai baik atau tidak baik, itu urusan mereka dengan Tuhan, atau itu urusan mereka. Tapi urusan kita dengan Tuhan, kita sudah mencoba berusaha melakukan yang terbaik. Kurang lebih itu urusan Tuhan. Amin. Mari kita tetap menjadi orang-orang optimis. Kita percaya kita melakukan penginjilan, kita melakukan apa yang Tuhan percayakan, bersaksi, menolong, membantu orang lain. Mungkin orang mengatakan, tidak sehebat ini, tidak sehebat si itu. Tapi kita tahu kita sudah melakukan bagian kita. Kalau untuk mereka mau datang kepada Tuhan, terserah itu urusan Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3, kalau tidak saya 36-nya, bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan melakukan bagian Tuhan. Pertumbuhan, kuasa, peledakan, pertambahan, pelipat gandaan, itu urusan Tuhan. Amin. Jadi mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bagian yang terakhir berbicara tentang tangan. Ketika kita menerima sesuatu, kita menggunakan apa? Tangan. Terima kasih Ibu. Waktu kita memberi, kita menggunakan tangan. Bapak, ini secukupnya, ini berkat Tuhan. Jadi fungsi tangan selain dua hal yang tadi, fungsi tangan yang berikutnya itu menerima dan memberi. Kita lebih mudah mengucapkan menerima daripada memberi. Menerima, memberi. Daripada memberi, menerima. Ya. Kata menerima itu lebih awal. Kita suka menerima. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita suka memberi? Tuhan mau balance, Tuhan mau ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Itu sama dengan seperti sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau uang kertas ataupun logam, kalau satu di depan ada gambar, di belakang kosong, itu bukan uang. Istilah orang Ambon bilang uang sempake, kepeng sempake. Tidak sah sebagai alat transaksi, jual beli. Atau alat barter tukar uang dengan barang, tidak sah. Ganti uang sudah Bapak Ibu, ini uang akan kampung sebelah ini rusak. Ya, atau ini bukan uang, ini karena sebelah saja, bukan mungkin uang palsu. Ya. Jadi ada keseimbangan antara menerima dan memberi. Kadang-kadang kita mau menerima saja, tetapi kita lupa memberi. Kadang-kadang kita berpikir memberi untuk Tuhan saja, karena Tuhan kan memberkati saya.
Kita lupa memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Dia ada banyak uang. Beta lihat dia aman-aman saja. Kayaknya dia tidak butuhkan. Kita memang tidak tahu. Tetapi kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberi untuk seseorang, jangan tahan-tahan. Saya punya pengalaman beberapa kali. Karena waktu saya memberi ternyata orang bilang, terima kasih Ibu, terima kasih Usi. Ternyata beta ada berdoa, beta butuh ini. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau Tuhan menggerakkan kita untuk memberi seseorang, belajarlah untuk memberi. Walaupun mungkin itu kita berpikir, terlalu nilainya terlalu kecil. Kadang-kadang kita mau memberi, kita pikir-pikir. Menjadi pertimbangan, mau makan saja ketongkana masih kurang. Kita mau makan saja masih kurang. Tunggu nanti saya punya ini dulu, atau saya sudah jadi orang kaya dulu. Kita tidak pernah akan belajar untuk memberi. Memberi itu satu proses, jadi belajar. Kadang-kadang tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, itu menjadi gaya hidup. Waktu kita lakukan ini kita sudah merasa biasa saja. Tapi ada orang yang sulit untuk memberi. Bahkan dipaksa, didorong-dorong juga. Punya alasan 1001 macam alasan untuk tidak memberi. Tapi dia lupa bahwa dia ada karena apa? Dia diberi makan, diberi perhatian, diberi pengetahuan, didoakan. Semua itu diberi. Jangan tunggu kita punya sesuatu dulu baru kita memberi. Saya pernah menyampaikan firman di satu sidang, saya mengatakan bahwa kalau kita tidak belajar memberi, jangan harap kita punya perekonomian akan berkembang. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita tidak pernah menabur jagung, kapan kita menuai jagung? Tidak akan pernah. Karena kita tidak pernah berinvestasi, tidak pernah menabur. Mari kita belajar menabur, sekalipun itu nilainya kecil. Berbicara tentang memberi tidak selalu berbicara tentang uang. Berbicara tentang memberi selalu juga berbicara tentang banyak hal. Waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, pelayanan kita, doa-doa kita, kerja kita itu adalah bagian dari memberi. Kalau kita tidak punya sesuatu seperti nilai uang atau bersifat materi, apa yang ada pada tangan? Kekuatan, tenaga, waktu, kesempatan, karunia, talenta, bakat atau skill, jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Minta Tuhan tolong supaya kita bisa mengembangkannya. Sehingga kita kembali sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan perlabakan kepada kita. Kita harus mengembangkannya. Supaya dia itu bertambah-tambah, jangan kita tanam atau simpan. Sehingga tidak ada pelipat gandaan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan. Bagaimana jemaat ini mau bertambah banyak kalau jemaat tidak pernah memberikan waktu untuk bersaksi. Tidak memberikan waktu untuk berdoa supaya ada pertumbuhan dalam gereja ini, ada jiwa-jiwa yang datang. Kita berharap nanti saja jiwa-jiwa akan datang. Padahal yang menggerakkan orang datang itu bukan karena mereka punya mau, tetapi Roh Kudus. Karena itu kita perlu berdoa untuk pekerjaan Tuhan, waktu kita. Jangan 1 jam, jangan 30 menit, tapi kalau bisa 15 menit. Berdoa yang di antara 15 menit itu ada satu pokok doa untuk pertumbuhan gereja ini. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Yaitu berbicara tentang kualitas pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, kesungguhan akan Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan yang luar biasa dan siap dipakai oleh Tuhan. Tetapi bicara kuantitas berbicara tentang jumlah, semakin hari bertambah 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi sejajar antara vertikal dan horizontal, ada keseimbangan.
Coba bayangkan kalau kita punya kaki satu kecil, satu besar, pasti jalannya pincang. Kalau kita bawa beban yang berat, kalau satu di kiri, satu di kanan, pasti yang berat itu sedikit pincang. Harus ada keseimbangan sehingga terlihat baik, manis, nyaman. Amin. Jadi kita perlu keseimbangan. Dan mari kita belajar untuk apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu kita belajar memberi, kita juga harus belajar untuk menerima. Dan sebaliknya ketika kita menerima, kita pun harus melakukan bagian yang berikut, yaitu memberi. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai 11, tapi saya baca ayatnya yang pertama saja, yaitu ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang banyak ini? Ini ayat bagian daripada konteks di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa saya bawa ayat ini untuk kita belajar dari ayat ini? Sebenarnya mujizat yang besar ini terjadi karena ada jajan dari seorang anak. Yang kalau kita baca hanya dikatakan dia punya roti dan beberapa ikan kecil, itu jajan. Tapi bayangkan jajan seorang anak ini bisa memberi makan begitu banyak orang karena dia berani memberi dari yang kecil ini. Saya percaya di dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita mau belajar memberi dari hal-hal yang kecil, yang kita tahu itu berguna untuk orang lain atau diperlukan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan tidak tutup mata. Mungkin kita tidak lihat berkat ini bergerak, tetapi itu pasti berkat itu bergerak dan pelipat ganda atau perkembangan itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi mari kita belajar, minta Tuhan tolong kita supaya kita melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita ketika Tuhan berkata kepada Musa bahwa ulurkanlah tanganmu. Jadi kita tahu bahwa tangan-tangan kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memberkati orang lain, dan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di mana kita ada atau di mana misi Tuhan bergerak. Amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Saya ajak di musik untuk bersama-sama dengan saya ada di altar. Di hadapan hadirat Tuhan kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan memberikan rema atau pewahyuan kepada kita, supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi hidup dan berkuasa, berbicara bukan saat ini ketika kita ada di rumah Tuhan ini, tetapi sepanjang minggu kita berjalan, bahkan seumur hidup kita, firman Tuhan ini berbicara terus di dalam jiwa roh kita.